Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Kita akan lihat bagaimana saat ini proses pencarian juga masih terus dilakukan walaupun kondisi berawan. Kami doakan semoga proses pencarian dapat titik terang sehingga 20 korban hilang bisa segera ditemukan. Tadi Kakansar Cilacap Pak Muhammad Abdullah juga telah bergabung bersama Breaking News Kompas TV dan menyampaikan ada 667 personil, 512 diantaranya telah dibagi ke dalam 5 workset pencarian. Lalu juga ada 9 ekskavator yang diterjunkan, 9 ekor anjing pelacak, dan pencarian dilakukan secara menggunakan alat berat dan juga secara manual. Dikombinasikan melihat kontur tanah atau medan tanah yang labil. Tapi, saudara, tak hanya 20 korban hilang yang juga masih dicari. 3 orang meninggal dunia juga telah dimakamkan dan kami nanti juga akan terus memperbarui bagaimana penanganan terkini bagi korban-korban yang saat ini dirawat di RSUD Majenang. Untuk itu kami telah bergabung dengan Kepala Bagian Umum RSUD Majenang, Bapak Ferry Sulistia. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi. Pak Ferry, saat ini tadi Kakansar Cilacap menyampaikan proses pencarian juga masih terus dilakukan hingga siang pagi hari ini dan sore hari nanti evaluasi baru akan disampaikan. Lalu bagaimana dengan penanganan korban yang sakit begitu Pak dari pasca korban longsor di Cilacap Jawa Tengah ini. Di RSUD Majenang total sampai dengan pagi hari ini ada berapa orang yang dirawat dan apa yang dialami Pak? Baik, uh, update tentang penanganan untuk kejadian korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, ya. Dari semenjak kejadian hingga saat ini, ya, total korban yang ditangani di RSUD Majenang sejumlah 10 orang dengan rincian 3 orang meninggal dunia sudah selesai dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polresta Cilacap dan tim RSUD Majenang. Kemudian ada 4 orang yang masih dirawat ya oleh tim medis RSUD Majenang dan 2 orang dilakukan penanganan rawat jalan oleh tim medis RSUD Majenang ya dengan status boleh pulang ya. Kemudian baru saja tadi pagi juga masuk satu lagi ke instalasi gawat darurat RSUD Majenang, juga 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki ya. Oke. Sementara itu update Mas. 3 orang meninggal dunia, 4 dirawat, 2 rawat jalan atau boleh pulang, 1 baru masuk dan saat ini di IGD. Lalu dengan 4 Betul. orang yang dirawat, Pak Ferry, apa yang dialami dari korban longsor Cilacap ini Pak? Ya, untuk pasien yang dilakukan di perawatan rawat inap ya, secara keseluruhan hampir semuanya itu pasien mengalami trauma tumpul ya, mungkin karena benturan-benturan dari baik itu puing-puing bangunan maupun dari longsoran tanah tersebut ya. Kondisi sampai saat ini pasien dalam kondisi stabil ya dan sudah dalam penanganan dari tim medis RSUD Majenang. Oke, lalu dengan 1 pasien lagi yang baru masuk di IGD, apa yang dikeluhkan Pak? Ya, update dari tim medis di IGD RSUD Majenang barusan dengan keluhan yaitu mengalami apa ya, seperti gelisah seperti itu Mas. Ya, mungkin mengalami trauma karena bencana yang dialami oleh yang bersangkutan dan keluarga. Oke, trauma tumpul dan juga sejumlah trauma juga dirasakan Betul. pasien yang saat ini juga masih dirawat di RSUD Majenang. Penanganan apa saja Pak yang memang telah diberikan dari RSUD Majenang untuk korban longsor? Karena memang tidak hanya mengalami luka, baik itu luka dari trauma tumpul dan sebagainya, tapi barusan juga Pak Ferry menyampaikan bahwa ada trauma psikologis yang dialami. Pendampingan apa yang dilakukan RSUD Majenang terhadap korban Pak? Ya, betul. Hingga saat ini kami masih fokus untuk permasalahan klinis yang dialami oleh pasien atau korban bencana. Kemudian setelah penanganan masalah klinis pada pasien tersebut sudah tertangani, kami juga merencanakan penanganan trauma healing untuk rehabilitasi pasca bencana ya, dengan tenaga psikolog di RSUD Majenang dan tenaga psikiater atau dokter spesialis jiwa yang ada di RSUD Majenang. Namun untuk hingga saat ini kami masih fokus terhadap masalah klinis yang ada, masalah keluhan-keluhan yang
dirasakan oleh pasien. Oke, yang kita juga fokuskan adalah 4 orang yang masih dirawat karena mengalami trauma tumpul. Luka memarkah atau seperti apa Pak yang mungkin penanganannya harus dirawat inap di RSUD Majenang? Iya, betul. Dari 4 tadi ya, 3 tadi mengalami, seperti memar-memar gitu karena trauma tumpul seperti itu ya, ada nyeri di bagian pinggang ya, dan satu lagi juga kemarin sudah kita lakukan tindakan karena ada, patah tulang pada kaki ya, eee, sekitar area ankle ya, jadi sudah kita lakukan, penanganan tindakan oleh dokter spesialis ortopedis atau bedah tulang di RSUD Majenang. Oke, sampai sejauh ini keterlibatan dari RSUD Majenang apakah juga terjun ke lokasi untuk selalu berjaga karena memang sampai pagi hari ini 9:39 waktu Indonesia Barat proses pencarian juga masih dilakukan. Apakah ada ambulans atau petugas kesehatan yang standby di lokasi, Pak? Betul, kami juga turut serta, untuk kondisi di lapangan, kami juga mensiagakan, satu tim, eee eee, tim medis dari RSUD Majenang berikut dengan ambulan dan, peralatan daruratannya kami standby-kan di lokasi kejadian, untuk memudahkan apabila ada korban selanjutnya untuk memudahkan evakuasi ke RSUD Majenang. Oke, lalu bagaimana dengan 2 pasien rawat jalan, Pak? Apakah memang yang ditangani oleh RSUD Majenang ini juga selebihnya sudah, eee, pulih begitu terhadap 2 pasien tersebut? Ya, sejak, kemarin masuk ke RSUD Majenang, kondisinya, relatif stabil sehingga tim medis membolehkan untuk status rawat jalan, namun kami juga tetap berkoordinasi dengan, rekan puskesmas yang ada di, pengungsian dan di lapangan ya, untuk tetap memonitor, korban-korban yang kemarin masuk ke RSUD Majenang, tapi dengan status rawat jalan tersebut. Oke. Total sampai saat ini ada 10 pasien 10 orang yang ditangani oleh RSUD Majenang, 3 orang meninggal dunia, 4 dirawat, 2 rawat jalan, 1 hari ini masuk di UGD laki-laki. Lalu bagaimana dengan rentan usianya, Pak? Apakah, rata-rata pasien ini orang tua, orang dewasa, atau anak-anak? Relatif, beragam ya, Mas, untuk dari usia yang korban bencana tanah longsor yang masuk ke RSUD Majenang ya. Untuk usia kategori anak ada 1 kita rawat di, ruang aktor RSUD Majenang, kemudian untuk lansia juga ada dan, yang, terbanyak adalah justru, masih usia produktif, Mas. Oke, yang terbanyak usia produktif, bahkan ada yang 1 anak yang juga masih dirawat, lalu, Ya, lansia juga. Dan ini kan betul. proses penanganannya berbeda ya, Pak, dari Betul. anak-anak, usia produktif dan juga lansia. Bagaimana RSUD Majenang ini bisa mengakomodir itu semua, Pak? Kami sudah menyiapkan, tim medis ya, untuk penanganan korban bencana alam ini, mulai dari dokter spesialis anak, dokter bedah tulang ortopedi ya, dokter spesialis penyakit dalam, dokter saraf ya, sesuai dengan, kebutuhan kondisi medis ya dari setiap korban bencana alam. Jadi insya Allah, dari kemarin, dari awal bencana hingga saat ini, pelayanan untuk korban bencana, tanah longsor ini, relatif, kondusif. Oke, pelayanan, kondusif untuk korban longsor Cilacap, bahkan RSUD Majenang juga menyediakan atau menyiagakan, 1 tim di lapangan untuk mengakomodir, dari proses pencarian korban hilang di sana. Lalu tidak hanya korban hilang juga, Pak, yang bahwa memang membutuhkan, perawatan medis, bahwa, korban-korban yang memang diungsikan ke balai desa, ke sejumlah Betul. posko pengungsian, juga membutuhkan perawatan medis begitu, baik itu, secara luka luar ataupun secara, trauma yang juga butuh pendampingan psikologis seperti tadi Pak Ferry sampaikan. Apakah juga itu diakomodir oleh RSUD Majenangan, Pak? Iya, betul. Kami selalu berkoordinasi dengan, teman-teman tim, relawan dan tim kesehatan ya, teman-teman puskesmas yang, standby baik itu di pengungsian, di balai desa atau di lokasi juga ya, sekiranya membutuhkan pelayanan medis lanjutan ya, kami selalu siap siaga di RSUD Magelang, untuk melaksanakan pelayanan terhadap
pelayanan kesehatan terhadap korban bencana tanah longsor ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya Pak Ferry Sulistia, Kepala Bagian Umum RSUD Majenang. Kami berharap petugas medis Sama-sama. dari RSUD Majenang tetap sehat agar bisa membantu para korban dari longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama Kompas TV, Pak Ferry Sulistia.